Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, di mana kami masih memperoleh napas kehidupan yang daripadamu. Karena itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Roh Tuhan yang menopang kita. Pada hari Pentakosta, atau pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, di mana para murid dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan bagi orang percaya, dan hal itu terjadi di kota Yerusalem, di mana yang kita tahu para murid Yesus berkata-kata dalam bahasa lain. Akan tetapi dapat dimengerti, diketahui, dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Dan isi dari perkataan para murid itu yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan keajaiban Allah, di mana Yesus yang telah disalibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, atas peristiwa tersebut banyak orang tercengang-cengang dan menjadi percaya. Tetapi tidak sedikit yang menyindir para murid yang sedang mabuk anggur, di mana kemampuan mereka untuk berkata-kata tentang pekerjaan-pekerjaan ajaib Allah itu justru sedang mabuk anggur. Akan tetapi atas tuduhan tersebut, lalu bangkitlah Petrus berkhotbah dan menasihati mereka. Para rasul bukan sedang mabuk, tetapi sedang dipakai Tuhan dengan mencurahkan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada para murid? Yang terjadi pada para murid adalah penggenapan nubuat bahwa Allah sedang mencurahkan rohnya ke atas umatnya. Di mana pencurahan itu terjadi karena pencurahan Kristus yang tuntas melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga orang yang percaya kepada namanya beroleh pengharapan keselamatan. Kita tahu Petrus bukan seorang teologi yang berpendidikan. Ia hanya seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, yang dikatakan sebagai seorang yang tidak terpelajar. Namun dia adalah seorang yang sudah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yang sudah menerima karunia Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur yang akan memimpin murid-muridnya ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu saudara-saudara, untuk peristiwa ini jauh-jauh sudah dinubuatkan oleh Daud. Roh yang sama juga telah memenuhi Daud ketika dia memangku raja atas Israel. Roh itulah yang dikatakan Daud yang selalu berdiri di sebelah kanannya memberi kekuatan sehingga dia tidak goyah. Atas kuasa Roh Kudus itulah kerajaan Daud kokoh dan bertahan turun-temurun.
Begitu juga dengan kita. Roh yang sama juga lah yang selamanya menjaga orang-orang percaya, yang menjaga kita umat ciptaan Tuhan di sepanjang zaman di dunia ini, sehingga kita tidak goyah. Perlu kita ingat, Roh Tuhanlah yang menopang kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat syafaan firman-Mu yang masih bisa kami dengar pada hari ini. Kiranya Roh Tuhanlah yang menopang kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh jiwa raga kami hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.